Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa amma ba'd, faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا معشر المسلمين أعزني الله وإياكم، يا معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون. Fa'amma ba'd. Kepada para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita masih dipertemukan di dalam suatu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan melalui mimbar ini, khatib tidak henti-hentinya untuk mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian, usikum wa iyaya bitaqwallah. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia bahwa keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada Ramadan kali ini kita harus bisa memaksimalkan bahwa Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan marilah kita senantiasa menjalankan berbagai macam amalan-amalan yang bisa sebagai wasilah untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu ta'ala, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma ansalahu qabla an yughfara lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, sungguh merugi seseorang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan tersebut berlalu sedangkan dia dosa-dosanya belum diampuni. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum.
dan untuk meraih maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak datang begitu saja. Ada sesuatu ikhtiar, usaha dan perjuangan di dalam meraihnya. Maka kita seyogyanya harus menunaikan puasa tersebut dengan sebaik-baiknya, mengetahui batasan-batasannya, dan menjaga diri kita dari hal-hal yang seharusnya dijaga. Maka disebutkan di dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, man shoma Ramadan wa arafa hududah, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengetahui ketentuan-ketentuannya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, ataupun mana yang hal-hal diharamkan untuk menjalankannya, wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lah, dan dia menjaga apa yang seharusnya dijaga selama bulan Ramadan, maka puasanya tersebut akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Maka para jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum, begitu pentingnya ilmu ini. Apabila kita beribadahnya ini tanpa didasari dengan adanya ilmu, berlaku semau kita sendiri, maka puasa kita akan berkurang pahalanya. Apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasa kita akan batal, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama di antaranya yaitu makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, haid dan nifas, kemudian al-istimna, yaitu keluarnya atau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini di antara hal yang membatalkan puasa, dan semua ulama baik mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali dan Hanafi, semuanya mereka bersepakat bahwasanya mengeluarkan air mani dengan sengaja baik dengan perantara itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Adapun apabila keluar air mani itu tidak dengan sengaja, misalnya dengan mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa dan hanya diwajibkan untuk melakukan mandi janabah atau mandi junub. Dan selanjutnya berniat membatalkan puasa. Jadi dalam dirinya itu sudah ada niat, berazam untuk membatalkan puasa sampai dia batal puasanya. Dan yang selanjutnya yang membatalkan puasa itu berjima atau bersetubuh dengan istrinya, maka ini harus ada kafarat. Bukan hanya membatalkan puasa, tapi dia harus membayar kafarat, yaitu fasyamu shahraini mutatabi'ain, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan tentunya kita harus bisa menjaga puasa ini dengan sebaik-baiknya untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan di bulan Ramadan ini ada suatu momen yang sangat istimewa yang dicari-cari oleh orang-orang yang saleh dari zaman dahulu sampai sekarang, dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu adanya suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan malam ini, karena orang yang beribadah pada malam ini dituliskan di sisi Allah dia seakan-akan beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua yang hadir di dalam majlis Masjid Miftahul Jannah yang mulia ini.
Semoga kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Jadi kalau dihitung secara tahun, ini seakan-akan seperti beribadah selama 80 tahunan. Jadi apabila usia kita cuma tidak sampai 80 tahun, tapi apabila kita beribadah di malam ini, seakan-akan kita beribadah selama 80 tahun. Dan juga disebutkan di dalam suatu hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap ridho Allah, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan para ulama di sini menjelaskan untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar di 10 malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Maka kita usahakan hidupkan malam-malam kita ini di 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk qiyamul lail atau untuk membaca Al-Qur'an dan berbagai macam amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, apabila kita tidak bisa menghidupkan 10 malam terakhir, maka tentu afdal juga kita untuk menghidupkan malam-malam yang ganjil dari bulan Ramadan tersebut. Di antaranya malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Karena memang sengaja Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu supaya kita bersemangat gigih untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, karena begitu istimewanya suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Para jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan disebutkan pula di dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, fala yarfuth fala yajhal, karena itu janganlah kalian berkata keji atau berbuat jahil. Jika ada seseorang yang mencaci maki, meremehkan kalian, maka katakanlah inni shaimun marratain, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim adyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah ketimbang minyak wangi kasturi. Wa yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, orang tersebut meninggalkan minum, meninggalkan makan dan meninggalkan syahwatnya, itu adalah karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah untukku dan kelak akulah yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat dan yang semisalnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang tidak kalah penting, marilah kita maksimalkan di bulan Ramadan ini untuk beramal soleh dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Karena apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini,
maka sungguh beruntunglah dalam kehidupan kita ini. Aqulu qouli hadza, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua baik di dunia dan di akhirat kita, dan bisa menambah dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.